warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Peri Warjio dan anggota Dewan Gubernur. Di samping kanan saya juga saya hormati Bapak Andri Prasmoko dan juga Bapak Duyanto dan semua anggota Dewan BI yang saya hormati. Terkait kajian akhlak atau nasihat-nasihat tentang akhlak secara bahasa atau secara linguistik dari segi kosakata, akhlak itu kata jamak. Jadi kalau orang baik secara fisik, orang Arab bilang kholqon, secara fisik. Kalau secara moral, orang Arab bilang khuluq atau akhlak. Lalu urgensinya dengan kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam atau sebagai manusia, itu beberapa nabi, di antara pujian Allah kepada para nabi adalah karena kebaikan akhlaknya. Lalu kebaikan akhlak ini punya urgensi dalam agama jika akhlak itu benar secara hukum, secara halal haram. Ini yang jarang orang mengingatkan. Jadi misalnya begini, senyum itu sunat, itu ya, baik gitu. Oke, kita sepakat senyum itu sunat. Tapi para penipu itu juga senyum, karena kalau tidak senyum itu tidak bisa nipu gitu. Mungkin wanita nakal ya juga senyum. Orang-orang bisnis yang bodong biasanya cara ngerayu juga pakai senyum. Maka senyum ini berstatus nilai ibadah setelah kepastian target itu halal atau dalam konteks sesuatu yang disahkan agama. Sekali ndak, maka yang menjadi tidak halal. Ya, tadi senyumnya orang yang mau nipu, senyumnya lembaga-lembaga atau apa yang bodong atau apa sajalah. Nah, ini yang jarang orang mengkaji. Maka sebelum mengkaji tentang akhlak itu penting, itu dikaji dulu status halal haramnya. Ya kayak tadi misalnya senyum itu sunat, senyum itu ibadah, kata Rasulullah tasaddaqu walau bitalqati wajhin, bersedekahlah meskipun hanya dengan senyum. Itu setelah ada kepastian status apa? Halal. Tapi jika orang itu mau nipu itu juga pasti senyum. Orang yang mau menggoda lelaki juga pasti senyum, lelaki yang goda perempuan juga senyum. Dan kadang konteksnya tidak dalam hal-hal yang dibenarkan syara. Sehingga kepastian halal haram ini nomor satu. Terus kedua, akhlak ini yang menurut disiplin fikih, ini memang agak jelimet ya, tapi nanti Anda mudah memahami. Akhlak, misalnya ekspresi senyum atau ceria, itu dianggap sunat. Kalau dalam fikih dianggap sunat. Sunat itu ya tidak sampai wajib. Tapi ada konteks tertentu yang sunat ini menjadi wajib. Misalnya kita sebagai dai ya, sebagai ustadz itu, orang-orang yang nakal ini bawaannya senyum, ramah itu. Tapi kita yang ustadz ini bawaannya merengut, cemberut, sehingga kecenderungan orang itu ngidolakan yang nakal. Nah, ini penting saya jelaskan supaya orang itu bicara akhlak. Akhlak itu tadi sudah saya katakan, senyum itu baik, ramah itu baik. Tapi setelah status hukumnya itu halal gitu ya. Jadi kalau sebelum status hukum itu halal, ini ya ramahnya menjadi tidak baik. Misalnya kamu punya istri cantik, kemudian dia ramah sama lelaki siapapun, kamu kan pusing. Terus alasannya ramah itu baik. Makanya di Quran diingatkan fala takhdu'na bil qawli fayatma'alladzi fi qalbihi marad. Orang-orang solihah, orang-orang yang afifah, wanita-wanita terhormat, jangan terlalu ramah sama lelaki lain, karena lelaki lain yang kamu ramahin, kalau kebetulan dia ada orang baik, pikiran ramah kamu ini ditafsirkan yang macam-macam. Ya, jadi ini karena saya sebagai kiai memang menekuni fikih, sehingga sebelum bicara jauh tentang hukum moral, itu pastikan dulu status halal haramnya.
baru ada numpang hukum akhlak. Sodako juga gitu, banyak orang dermawan itu, ternyata nyuwun sewu memang uang korupsi sehingga mudah ngasih orang banyak. Pas uangnya sendiri ternyata berat. Ini belum bisa dikatakan sodako karena bawaannya dermawan, karena uang saya saja. Jadi kepastian hukum ini harus ada dulu. Makanya dalam Islam fikih itu nomor satu itu ya kepastian hukum. Baru di level aplikasi hukum itu penerapannya, tatbikinya kalau dalam bahasa Arab butuh akhlak. Terus ketiga, cerita-cerita akhlak itu yang paling fenomenal itu kata banyak mufassir. Kenapa Saharatu Fir'aun? Jadi ketika duel, saya cerita sedikit. Musa ini punya banyak mukjizat. Nabi Musa ini punya banyak mukjizat. Mukjizat itu sesuatu yang luar biasa, enggak bisa dinalar oleh akal. Itu kalau orang baik disebut mukjizat, kalau orang buruk punya kemampuan ini disebut sihir. Ya. Tapi sama-sama punya kekuatan yang dahsyat. Sehingga ketika Nabi Musa punya kekuatan yang dahsyat ini, yang disebut mukjizat, Fir'aun cara berpikir yang bisa mengalahkan ini hanya sihir. Dipanggillah ahli sihir yang profesional, yang top lah. Dan mulai dulu itu wong ya seneng duit gitu. Jadi ahli sihir yang mau datang tapi berani berapa gitu. Jadi itu sudah mulai dulu gitu. Jadi kuno itu transaksinya itu ya harus berani berapa itu. Fir'aun katanya innakum idzal laminal muqarrabin. Kamu tak jamin menjadi orang dekat saya. Jadi mulai dulu kalau dukung itu ya harus dapat jatah itu. Jadi jatah orang dekat, entah dulu itu apa menteri atau apa tidak tahu, tapi mulai dulu ya sudah gitu. Kata Fir'aun oke. Akhirnya pertarungan itu mau dimulai. Lah uniknya ketika mau dimulai itu Saharoh ini ahli sihir yang bawaan Fir'aun tadi, sewaan nih tadi, bayaran. Itu di luar dugaan Mas Andri, itu malah sopan sama Nabi Musa. Ditonton orang banyak padahal, ditonton orang banyak karena Fir'aun tuh ingin Nabi Musa itu kalah, Musa kalau dia manggil. Tapi di luar dugaan itu para ahli sihir itu entah saking haibahnya, wibawanya Nabi Musa itu, jenengan dulu apa saya dulu? Monggo jenengan dulu apa saya dulu? Imma antulqiyah wa imma annahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Jadi harusnya secara teori tarung itu semakin menteror atau ada gebrakan yang mengagetkan ini kan lebih mudah mengalahkan Musa. Tapi enggak, malah Musa ditanya, wahai Musa, imma antulqiyah wa imma annahnul mulkin. Monggo jenengan dulu atau kita dulu. Nabi Musa juga membalas yang sopan. Enggak, kalian dulu saja. Nah itu kata para ahli tafsir. Barokahnya akhlak yang dilakukan Saharatu Fir'aun ini, al-qawwa fi qulubihim al-iman. Allah saat itu juga memberi iman. Jadi barokahnya sopan sama Nabi siapa? Musa. Jadi barokah akhlak paling fenomenal dalam dunia tafsir adalah ketika Saharatu Fir'aun mendapat berkahnya adab, berkahnya akhlak sampai iman. Sehingga kalau dalam khazanah-khazanah Islam, amal yang paling mudah diterima Allah itu diantaranya satu itu akhlak, dua sedekah. Dalam cerita-cerita kitab yang saya pelajari, sedekah juga gitu. Ada orang itu saking bejatnya, dia seorang kaya raya. Itu saking bejatnya itu cara berpikir itu menurut dia ya rasional, tapi ngawur sekali. Dia punya putri cantik gitu, ya tentu dia yang rawat. Terus dia ngenangen itu wong anakku ayu dirabi wong liya. Walhasil itu dia punya rencana menikahi anaknya sendiri. Itu kan sebejat-bejatnya orang. Dan dia cara berpikir itu begitu, memang namanya orang Majusi, tidak beragama. Tapi ketika dia, banyak ulama yang bilang namanya orang ini Bahrom. Tapi siapapun namanya itu, cerita ini populer di literasi, di khazanah-khazanah atau di referensi kita. Pas malam pertama mau menggauli putrinya, ada janda sepuh itu notok pintunya ya, supaya dikasih sedekah. Itu anehnya dia itu tergerak untuk memberi. Ketika mau memberi, si janda ini berubah pikiran, wong saya ini muslimah kok minta orang kafir. Tidak jadi minta, tapi lari, ketika dikejar lari. Setelah di rumah melihat anak-anaknya itu menangis, Mas Andri,
kembali lagi minta. Setelah mau dikasih, lari lagi sampai 3 kali. Singkat cerita si Bahrom ini lalu tetap ke rumahnya dan ternyata mendengar anak-anak menangis karena kelaparan. Dia tergerak hatinya, itu membawa cara Indonesia, membawa beras sendiri, membawa roti sendiri, semua keperluan itu dicukupin, dibawa sendiri, diantarkan. Dan uniknya saat itu juga dia berpikir waras langsung, gak ingin lagi menggauli anaknya, gak ingin lagi. Jadi barokahnya sedekah itu dilakukan orang kafir, itu langsung ada berkah. Sampai saat itu dia iman, dan hebatnya ada seorang wali di era itu mimpi disuruh menghormati si Bahrom ini, bahwa ini umat saya, ini walhasil itu sampai diapresiasi. Nah, lagi-lagi kembali ke sedekah. Jika ada orang netral, misalnya orang netral itu ya diajak baik ya mau, diajak buruk ya mau, belum punya perpendirian, juga belum punya karakter, belum punya status yang permanen, ya solehnya masih amatir, faseknya ya masih amatir. Kemudian terus ada kompetisi, alam raya ini kan kompetisi. Ternyata yang tukang sedekah, yang mudah memberi itu yang fasek, yang ini pelit. Jangan-jangan kita disalahkan Allah ketika orang yang netral ini jadi orang fasik. Karena apa? Kenangannya dengan orang fasik mendapat keenaan sedekah atau servis, kenangannya sama orang soleh tidak mendapat. Malah dikongkon terus jadi panitia pengajian, kan kesel ya. Nah, kalau dibebani terus. Sehingga di antara ciri agama ini qalilul maunah, agama ini harus berbiaya murah. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kecuali ini sudah orang yang punya karakter, memang sudah orang soleh, memang bawaannya ingin mendukung yang kanan, yang ahlul yamin, ya, hanya suka kebaikan. Ini kan kita bicara orang yang belum punya karakter. Kalau yang soleh kan karuan, dirayu yang ini sudah tidak mau, meskipun yang ini ngel-ngelo terus tetap nggak masalah yang kanan ini. Nah, ketika kita ngelola anak Mas Andri ini, Mas Dwi ya, ini karena yang ada jadi saya pakai contoh. Saya punya kenangan dalam hal ini itu sangat miris ya. Ada orang sepuh soleh, cerita anaknya itu sekarang kerja di Jakarta tidak sholat, padahal itu ya orang soleh, orang baik. Dan dia kenapa datang ke saya? Karena minta maaf dulu pernah dengan tanda ketik pernah menyalahkan bapak saya, menyalahkan kiai-kiai yang lunak. Bapak saya dulu ya di dalam ada TV, ya ada sepeda motor, ya umumnya orang. Ternyata kasusnya itu sederhana Mas Andri. Anaknya kiai ini, orang soleh lah, itu karena saking ketatnya itu di rumah nggak ada TV, juga nggak ada motor. Sehingga kenangan pertama lihat TV ya di servis orang yang nyuwun sewu tidak sholat. Kenangan pertama pakai motor ya dipinjemin orang yang nggak sholat. Sehingga bawaannya dia punya utang jasa sama orang yang tidak baik lah gitu. Akhirnya ini nggak jadi idola, orang tuanya meskipun soleh nggak jadi idola. Dan orang tuanya itu nggak punya TV supaya waktunya nggak habis untuk nonton TV, nggak punya motor biar tidak keluyuran. Niatnya baik, sangat baik. Tapi karena terus ini itu tadi kembali ke tadi al insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Kenangannya lihat TV ya sama orang yang nggak bener ini. Kenangannya pakai motor ya pakai. Akhirnya ikut merantau ini ke Jakarta. Singkat cerita terus akhirnya dia kata temannya enggak sholat. Nah, ini yang di sini jika kamu mengelola agama ini secara tidak simpatik, lanfaddu min khaliq, pasti orang itu bubar. Nah, singkat cerita terus karena dia mungkin orang soleh ya, tetap doanya didengar Allah. Dia nangis-nangis berdoa di depan Allah, terus minta maaf sama kiai-kiai yang pernah disalahkan, yang terlalu longgar sama anaknya. Karena bapak saya termasuk orang yang longgar. Mbah Mun saya tahu di dalamnya ya ada TV, ada motor, umumnya anaknya difasilitasi. Lalah anaknya itu terus diparingi Allah tobat kembali. Terus dia menservis anaknya dengan umumnya orang. Jadi yang bahaya itu bukan tidak ada TV-nya, tapi kenangan pertama tahu TV ini. Bagi anak yang nggak pernah lihat TV itu kan diberi hak lihat TV itu spesial. Sama bagi anak yang sama sekali nggak ada motor itu kan dikasih pinjaman motor itu kan spesial. Jadi kesimpulan dari ngaji akhlak ini harus dikawal supaya mengawal kebaikan. Jangan sampai anak kita, keluarga kita punya utang jasa sama orang yang enggak benar sehingga dia ngidolakannya orang yang enggak.
Ya tadi misalnya kadang-kadang orang nggak bener itu ketemu temannya, ayo ngopi-ngopi, beres. Yang ini kita sebagai orang tuanya mau ngopi saja ditanya, jam segini kok ngopi? Apa saja salah. Jadi bawaannya di rumah disalahin, bawaannya di luar dibebasin. Akhirnya kenangannya kan ini buruk. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kita harus hati-hati lah ngelola kebenaran. Makanya ada cerita di kitab Risalah Qusyariyah juga diulang lagi di Ihya. Ada orang Majusi, ya bayangkan dulu itu kan padang pasir, di jalan nggak ada air, juga nggak ada warung Mas Andri, juga nggak ada ATM. Jadi bayangkan dulu. Jadi cerita ini harus dibayangkan dulu. Kalau sekarang kan nggak kebayang ada orang kelaparan di perjalanan. Makanya dulu tuh hukumnya ekstrim. Siapa yang iman billah wal yaumil akhir harus memuliakan tamunya. Dulu tuh ukuran memuliakan tamu itu nomor satu ya dikasih makan. Sehingga kalau ada tamu dari jauh, Nabi itu kalau nggak bisa ngasih makan dilelang. Siapa sahabatku yang bisa ngasih makan? Karena orang itu sekali mertamu ya memang kelaparan betul. Perjalanan 2 hari nggak ada warung, nggak ada ATM, nggak bisa mampir ke kantor cabang minta fasilitas kan nggak bisa. Kalau pejabat kan bisa dari Jakarta mampir Semarang mampir Kragen bisa. Singkat cerita dilelang sama dia. Siapa yang bisa? Masyhur kan cerita itu, ada orang yang sebetulnya miskin, saya ya Rasulullah, ternyata yang dikasihkan itu makanan jatah apa? Anaknya, kan masyhur cerita itu. Sekata dia pulang, terus lampunya pura-pura dimatikan, terus anaknya disuruh menidurkan, terus dia pura-pura nemani makan, padahal hakikatnya yang makan itu hanya tamunya. Saat itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Allah memuji perilaku sahabat ini karena bisa ngasih makan tamu. Jadi dulu itu yang namanya tamu itu kalau nggak dihormati taruhannya nggak iman, karena nasibnya sampai seperti ini karena dulu seperti itu. Nah, kembali lagi ke cerita tadi. Tamu makanan atau tamu atau apa sajalah, itu servis sosial ini nomor 1. Kalau enggak, seorang lagi ya, kalau enggak itu ya orang terus enggak simpati. Nah, sehingga karena taruhannya seperti itu sampai Allah lewat binaan kekasihnya, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Singkat cerita suatu saat Nabi Ibrahim itu punya tamu, orangnya Majusi. Majusi itu enggak mukmin. Majusi itu lebih buruk ketimbang Yahudi, lebih buruk ketimbang Nasrani karena ada ahli kitab sama sekali. Kalau di Quran kan dibedakan, ada kafir ahli kitab yang masih percaya Tuhan, yaitu Yahudi Nasrani, ada yang sama sekali sudah tidak percaya Tuhan. Itu Majusi, enggak punya kitab. Orang Majusi datang ke Nabi Ibrahim karena beliau terkenal Abu Duyuf, bapak dari segala tamu. Beliau itu enggak mau makan kecuali bareng tamu, bareng anak yatim, saking solehnya Nabi Ibrahim. Saya ulang lagi, bayangkan dulu, memang makan itu luar biasa. Sekarang kan biasa karena tamu sudah makan dulu di warung, nginepnya di hotel, malah kadang disuguhi udah mati makan karena enggak selera, ribet malah tamu sekarang. Malah komplain bila perlu sudah ribet. Nabi Ibrahim itu ketika orang itu kelaparan, ya Ibrahim karena dia enggak mukmin ya manggilnya jangkar. Tolong hari ini saya kasih makan. Enggak, hatta tu'mina, sehingga kamu iman. Singkat cerita orang ini frustasi karena ini tokoh ya. Nabi Ibrahim itu tokoh besar muslim ya tentu. Akhirnya dia putus asa. Putus asa terus sudah walla itu sudah balik kanan, sudah ngelunyur saja meninggalkan Ibrahim karena sudah putus asa lah. Saya Majusi, dia Nabi, dia tokoh Islam, pasti tidak ngasih makan. Apa yang terjadi? Saat itu juga Allah, karena beliau Nabi, bisa komunikasi dengan Allah, dapat wahyu. Lihat orang itu umur berapa? 70 kira-kira gitu atau 60. Kata Allah, orang itu baru ini loh kelaparan katanya. Dan baru ini juga minta kamu kan? Iya. Dan kemarin-kemarin tidak pernah kelaparan ya, baru ini ya. Terus kata Allah, saya yang Tuhan saja ngasih makan dia padahal tidak iman sama saya. 60 tahun. Kamu diminta untuk 1 hari saja kok mensyaratkan apa? Iman. Udah panggil saja supaya makan